Latihan ujian tertulis 1 USP SD MI mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Nomor 1. Secara geografis, wilayah Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudera. Letak benua dan samudera yang mengapit wilayah Indonesia yang tepat yaitu, nah ini harus kita cek satu-satu. Yang A, benua Australia itu berada di selatan Indonesia. Sedangkan Samudra Pasifik, nah ini berada di utara. Nah berarti ini yang pilihan A bukan. Kita cek yang B, benua Asia. Ada di, nah ini seharusnya di utara. Ini juga berarti bukan. Kita cek yang C, benua Australia. Nah ini juga salah nih. Seharusnya Australia itu ada di selatan. Ini salah. Yang D, benua Asia berada di utara Indonesia. Benar. Yang Samudra Hindia. Nah, Hindianya berada di selatan. Nah, atau barat daya Indonesia. Nah, ini benar yang. Jadi jawabannya yang D. Nomor 2. Perhatikan simbol peta berikut. Jenis pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan simbol peta secara berurutan yaitu A. Perkebunan karet dan perkebunan teh. Yang B. Perkebunan kopi dan perkebunan teh. Yang C. Sawah dan perkebunan apel. Yang D. Perkebunan sawit dan sawah. Nah ini menunjukkan pohon sawit dan ini padi. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Perkebunan sawit dan sawah. Nomor 3. Kota Malang di Jawa Timur terletak pada ketinggian 440 sampai dengan 667 meter DPL. Berdasarkan ketinggian tempat, Kota Malang merupakan daerah A. Dataran rendah, B. Dataran tinggi, C. Pegunungan, D. Pesisir. Nah, ini jawabannya yang dataran tinggi, yang B. Karena tingginya melebihi dari 200 meter di atas permukaan laut. Jawabannya yang B. Nomor 4. Pak Rafli, seorang petani yang menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam kegiatan pertanian. Perilaku positif Pak Rafli yang mencerminkan upaya tersebut adalah yang A. Mendaur ulang kertas bekas. Yang B. Menghijaukan hutan yang gundul. Yang C. Menggunakan pupuk organik di lahannya. Yang D. Melakukan penebangan pohon-pohon tua. Nah, ini jawaban yang tepat ada di C. Menggunakan pupuk organik di lahannya. Nomor 5. Perhatikan ilustrasi berikut. Manfaat kenampakan buatan pada ilustrasi tersebut adalah A. Mengembangkan budidaya perikanan. B. Mendukung penyediaan bahan pangan. C. Memperlancar pengairan irigasi sawah. Yang D. Menyediakan sumber energi listrik. Nah, ini udah jelas ya. Ini kan waduk yang digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, ini jadi jawabannya yang D. Menyediakan sumber energi listrik. Nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Tindakan penduduk seperti gambar bertujuan melestarikan hutan dengan cara A. Memilih kayu unggul untuk industri. B. Menanam kembali hutan yang gundul. C. Menebang pohon berusia muda. Yang D. Melaksanakan prosedur tebang pilih. Nah, ini jawabannya yang D. Karena gambarnya menunjukkan orang yang sedang mengukur diameter dari pohon. Ini adalah salah satu prosedur untuk tebang pilih. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Melaksanakan prosedur tebang pilih.
Nomor 7. Pak Deni tinggal di wilayah pegunungan. Wilayahnya berupa lereng dengan didukung suhu yang sejuk. Kondisi geografis wilayah tersebut dapat dioptimalkan Pak Deni untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di sektor A. Perkebunan, B. Perindustrian, C. Perdagangan, D. Perikanan. Nah, ini jawaban yang tepat ada di A. Perkebunan. Karena ini memang cocok di daerah pegunungan dan suhu yang sejuk. Nomor 8. Di daerah pinggiran sebuah kota terdapat lahan kosong. Lahan tersebut berdekatan dengan akses jalan, pusat pemukiman penduduk, dan bahan baku. Potensi kegiatan ekonomi penduduk yang sesuai kondisi tersebut adalah sektor A. Perikanan, B. Pariwisata, C. Perdagangan, D. Perindustrian. Nah, ini jawaban yang tepat ada di D. Perindustrian, karena ini lebih dekat dengan bahan baku. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang tepat sesuai gambar adalah A. Pengolahan buah, B. Pembuatan mebel, C. Pembibitan pohon, D. Penangkaran satwa. Nah, ini kan gambarnya menunjukkan pohon-pohon besar nih yang ada di kawasan hutan. Nah, berarti pilihan yang tepat ada di B. Pembuatan mebel. Nomor 10. Batubara merupakan salah satu sumber energi tidak terbarukan. Aktivitas penambangan sumber daya alam tersebut dapat menimbulkan masalah, yaitu A. Pembuangan limbah tambang, B. Penurunan kualitas air bersih, C. Pengikisan lapisan tanah, D. Pencemaran udara. Nah, ini jawaban yang tepat ada di C. Pengikisan lapisan tanah. Nomor 11. Pak Ridwan tinggal di pedesaan. Masyarakat di sekitar tempat tinggalnya sulit mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. Masyarakat harus menempuh perjalanan jauh untuk ke pasar. Kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan Pak Ridwan berkaitan dengan usaha perorangan adalah A. Menjadi anggota koperasi produksi, B. Membuka toko kelontong atau toko sembako, C. Mengelola pertanian dan menjual hasil pertanian, yang D. Mengajak masyarakat untuk menanam sayuran. Nah, ini jawaban yang tepat ada di B. Membuka toko kelontong atau toko sembako. Nomor 12. Desa Giri Arjo merupakan daerah sentra industri kerajinan batik. Di Desa Giri Arjo terdapat koperasi unit desa yang awalnya untuk mendukung usaha kerajinan batik. Akan tetapi, KUD tersebut kurang berkembang karena banyak unit usaha. Strategi yang tepat untuk menggerakkan KUD tersebut adalah A. Mendirikan KUD baru untuk meningkatkan pasar produk batik. Yang B. Menambah pengurus agar lebih efektif dalam melayani anggota KUD. Yang C. Mewajibkan semua warga desa Giri Arjo menjadi anggota KUD. Yang D. Memfokuskan pemasaran produk batik warga desa Giri Arjo. Nah, ini jawaban yang tepat ada di D. Memfokuskan pemasaran produk batik warga desa Giri Arjo. Nomor 13. PT PLN merupakan BUMN yang mengelola dan menyalurkan listrik di Indonesia. PT PLN menjadi satu-satunya perusahaan yang diizinkan pemerintah untuk mengelola listrik. Tujuan BUMN berdasarkan pernyataan tersebut yaitu A. Menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran, B. Mengelola usaha yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, C. Menghasilkan barang dan atau jasa untuk kesejahteraan masyarakat, D. Mengelola kekayaan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Nah, ini jawaban yang tepat ada di B. Mengelola usaha yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Nomor 14.
Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Salah satu cara menghargai keragaman suku bangsa ditunjukkan oleh pernyataan A. Butet mempelajari tari kecak yang berasal dari Bali. B. Kadek mempersilakan Rahmat beribadah saat belajar kelompok. Yang C. Meskipun berbeda suku, Andi dan Elis belajar kelompok untuk menghadapi ujian. Yang D. Risa tetap mau berteman dengan Tia meskipun orang tuanya bekerja sebagai buruh. Nah, ini pilihan yang tepat ada di C. Meskipun berbeda suku, Andi dan Elis belajar kelompok untuk menghadapi ujian. Nomor 15. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Mengakui adanya perbedaan dalam setiap kebudayaan. 2. Menerima pengaruh budaya asing tanpa sikap selektif. Yang ketiga, mengakui kesetaraan kedudukan dalam keragaman. 4. Mengakui kebudayaan sendiri sebagai budaya terbaik. Nah, sikap masyarakat yang tepat di tengah keragaman Indonesia ditunjukkan oleh angka. Nah, ini oleh angka 1 dan 3. Ini jawabannya yang B. Mengakui adanya perbedaan dalam setiap kebudayaan, itu yang angka 1. Dan yang ketiga, mengakui kesetaraan kedudukan dalam keragaman. Jadi pilihannya 1 dan 3 yang B. Nomor 16. Perhatikan ilustrasi berikut. James berasal dari Nusa Tenggara Barat. Ia sangat senang dengan alat musik sasando. Oleh karena itu, ia meminta kakeknya mengajari bermain sasando. Berdasarkan ilustrasi tersebut, James telah turut melestarikan budaya daerah dengan cara A. Mengikuti lomba kesenian daerah. B. Memperkenalkan budaya daerah. C. Mementaskan budaya daerah. D. Mempelajari kesenian daerah. Nah, ini jawaban yang tepat yang D. Mempelajari kesenian daerah. Nomor 17. Tiap suku bangsa di Indonesia memiliki rumah adat berbeda. Upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan keragaman rumah adat di Indonesia bagi sektor pariwisata adalah A. Menggunakan desain rumah adat untuk hotel. Yang B. Mewajibkan masyarakat memiliki rumah adat. C. Menyewakan rumah adat dengan harga tinggi. D. Menyatukan berbagai desain rumah adat. Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang A. Menggunakan desain rumah adat untuk hotel. Nomor 18. Ulos merupakan salah satu hasil budaya suku Batak. Kain ini hanya dapat dibuat dengan cara tradisional. Keunikan tersebut menyebabkan banyak wisatawan membeli ulos sebagai cendera mata. Kondisi tersebut berdampak positif bagi warga, yaitu A. Membuka peluang usaha warga. B. Meningkatkan penghasilan warga. C. Memperkenalkan produk asli daerah. D. Menambah jumlah komoditas daerah. Nah, ini jawaban yang tepat ada di B. Karena berdampak positif bagi warga. Jadi jawabannya yang B, meningkatkan penghasilan warga. Nomor 19. Perhatikan ilustrasi berikut. Sejak kecil Rano menyukai wayang kulit. Orang tuanya mendaftarkan Rano ke sanggar dalang di kotanya. Dari sanggar tersebut, Rano makin menyukai wayang kulit. Rano juga mengoleksi wayang kulit yang disimpan di tempat khusus agar awet dan bersih. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perilaku yang dapat dicontoh dari Rano adalah A. Menganggap budayanya lebih baik. B. Mengolaborasikan dua budaya. C. Merawat benda seni tradisional. Yang D. Mementaskan budaya bangsa. Nah, ini pilihan yang tepat ada di C. Merawat benda seni tradisional. Nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Sikap yang ditunjukkan oleh aparat pada gambar adalah A. Peduli sosial.
B. Peduli lingkungan. C. Saling menghargai. D. Pantang menyerah. Nah, ini jawaban yang tepat ada di A. Peduli sosial. Nomor 21. Kerajaan Mataram kuno meninggalkan banyak peninggalan sejarah berupa candi. Salah satu candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang masih digunakan untuk tempat peribadatan hingga saat ini adalah A. Candi Prambanan, B. Candi Bajang Ratu, C. Candi Jago, D. Candi Jawi. Nah, jawabannya ada di A, di Candi Prambanan. Nomor 22. Masa Islam meninggalkan berbagai peninggalan sejarah berupa bangunan. Bangunan peninggalan sejarah masa Islam yang bermanfaat sebagai tempat mengatur pemerintahan disebut A. Candi, B. Keraton, C. Benteng, D. Monumen. Nah, ini jawaban yang tepat ada di B. Keraton. Nomor 23. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat di beberapa daerah mengangkat senjata melawan Belanda. Perlawanan tersebut dilatar belakangi oleh A. Sentimen dan kepentingan golongan, B. Keinginan menegakkan kedaulatan, C. Tekad melawan penindasan, D. Upaya mencari perhatian. Nah, ini pilihan yang tepat ada di C. Tekad melawan penindasan. Nomor 24. R.A. Kartini merupakan salah satu tokoh kaum perempuan di Indonesia. Perjuangan R.A. Kartini dalam rangka memperbaiki kehidupan kaum perempuan dilakukan dengan A. Mendirikan sekolah untuk kaum perempuan. Yang B. Membentuk organisasi pergerakan perempuan. C. Mengajak perempuan aktif dalam kegiatan politik. D. Mendorong partisipasi perempuan dalam organisasi. Nah, ini pilihan yang tepat ada di A. Mendirikan sekolah untuk kaum perempuan. Nomor 25. Pada masa pergerakan nasional, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Organisasi yang dimaksud adalah A. Muhammadiyah, B. Syarikat Islam, C. Budi Utomo, D. Masyumi. Nah, ini jawaban yang tepat ada di C, di Budi Utomo. Nomor 26. Suwardi Suryaningrat, Dowosdeker, dan Cipto Mangkusumo merupakan pemimpin salah satu organisasi pergerakan nasional. Tujuan organisasi yang dipimpin oleh ketiga tokoh tersebut adalah A. Mengembangkan kemandirian bangsa, B. Menjalankan pemerintahan yang berdaulat, C. Menggantikan kekuasaan pemerintah kolonial, D. Meningkatkan jiwa persatuan semua golongan. Nah, ini jawaban yang tepat ada di D. Meningkatkan jiwa persatuan semua golongan. Nomor 27. Salah satu ikrar Sumpah Pemuda adalah mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Ikrar tersebut menunjukkan adanya A. Semangat persatuan para pemuda saat itu, B. Keberanian para pemuda melawan penjajah, C. Sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa, D. Sikap pantang menyerah dalam melawan penindasan. Nah, ini pilihan yang tepat ada di A. Semangat persatuan para pemuda saat itu. Nomor 28. Perhatikan tokoh pada gambar berikut. Peran tokoh pada gambar dalam peristiwa penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan adalah A. Mengetik salinan naskah proklamasi kemerdekaan, B. Menulis naskah proklamasi pada secari kertas, yang C. Mengusulkan kalimat pertama pada naskah proklamasi, yang D. Mengusulkan kalimat kedua pada naskah proklamasi. Nah, ini jawaban yang tepat yang D. Nah, ini kan gambarnya gambar Muhammad Hatta. Jadi pilihan yang tepat ada di D. Mengusulkan kalimat kedua pada naskah proklamasi. Nomor 29. Frans Mendur,
seorang tokoh yang mengabadikan peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk foto. Tujuan Franz Mendur mengabadikan peristiwa tersebut dalam bentuk foto adalah A. Membuktikan kepada Jepang bahwa Indonesia telah merdeka. B. Menampilkan suasana proklamasi kemerdekaan bagi generasi masa kini. C. Menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan mendokumentasikan peristiwa. D. Mengabarkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan ke seluruh pelosok negeri. Nah, ini pilihan yang tepat ada di B. Menampilkan suasana proklamasi kemerdekaan bagi generasi masa kini. Nomor 30. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan anggota PPKI melaksanakan 3 kali sidang. Pelaksanaan sidang-sidang tersebut menyebabkan A. Indonesia memiliki perangkat pemerintahan yang sah dan konstitusional. B. Jepang tidak lagi mengakui Indonesia sebagai daerah jajahannya. C. Banyak negara yang bersimpati kepada perjuangan Indonesia. D. Belanda dan sekutu menguasai kembali wilayah Indonesia. Nah, ini pilihan yang tepat ada di A. Indonesia memiliki perangkat pemerintahan yang sah dan konstitusional. Nomor 31. Rapat raksasa di lapangan Ikada pada 19 September 1945 dihadiri oleh sebagian besar rakyat Indonesia, terutama Jakarta. Kehadiran rakyat di lapangan Ikada menunjukkan yang A. Keberhasilan Soekarno dan Muhammad Hatta meraih simpati rakyat. B. Kemerdekaan Indonesia diakui oleh masyarakat internasional. C. Soekarno dan Muhammad Hatta merupakan pemimpin pilihan rakyat. D. Kemerdekaan Indonesia mendapat dukungan penuh dari rakyat. Nah, ini pilihan yang tepat ada di D. Kemerdekaan Indonesia mendapat dukungan penuh dari rakyat. Nomor 32. Pada 10 November 1945 terjadi pertempuran antara masyarakat Surabaya dan pasukan sekutu. Untuk mengenang peristiwa tersebut, di Surabaya didirikan bangunan yang dikenal dengan nama A. Monumen Nasional. B. Monumen Palagan. C. Tugu Pahlawan. D. Tugu Muda. Nah, ini pilihan yang tepat ada di C. Tugu Pahlawan. Nomor 33. Bentuk globalisasi di bidang ekonomi yaitu adanya perdagangan bebas antar negara. Peran aktif Indonesia dalam perdagangan bebas adalah A. Menjalin kerjasama kepada investor agar berinvestasi di dalam negeri. B. Mengirimkan perwakilan kesenian dan kebudayaan ke negara lain. C. Mengirimkan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja ke negara lain. Yang D. Mengimpor kendaraan berat dari negara lain untuk mendukung pembangunan. Nah, ini jawabannya ada di A. Menjalin kerjasama kepada investor agar berinvestasi di dalam negeri. Nomor 34. Indonesia termasuk salah satu negara anggota ASEAN. Peran Indonesia dalam bidang politik untuk menjaga perdamaian di wilayah Asia Tenggara adalah A. Mewakili Vietnam dalam pelaksanaan konferensi Paris. B. Memberikan bantuan senjata kepada negara yang berkonflik. C. Mengeluarkan resolusi perdamaian di wilayah Asia Tenggara. Yang D. Menjadi penengah antar negara yang sedang mengalami konflik. Nah, ini jawabannya ada di D. Menjadi penengah antar negara yang sedang mengalami konflik. Nomor 35. Arus globalisasi membawa dampak pada sektor industri yang makin berkembang. Perkembangan industri dapat menimbulkan kerusakan lingkungan karena alih fungsi kawasan hutan untuk lahan perkebunan sawit. Nah, upaya tepat untuk mengatasi dampak negatif globalisasi tersebut adalah A. Memberlakukan aturan tebang pilih hanya untuk sektor industri besar. B. Memberikan sanksi berat kepada pihak yang menebang pohon. C. Menghijaukan lahan kritis dengan gerakan penanaman 1 juta pohon. D.
mengubah lahan di hutan menjadi lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Nah, ini pilihan yang tepat ada di C. Menghijaukan lahan kritis dengan gerakan penanaman 1.000.000 pohon. Nomor 36. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Meningkatkan kesejahteraan para pekerja lokal. 2. Membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah penganggur. 3. Mengurangi cadangan devisa untuk membayar produk impor. 4. Meningkatkan daya saing produk asing di pasar lokal. Nah, manfaat jika masyarakat lebih mencintai produk Indonesia ditunjukkan pernyataan angka. Nah, ini jawabannya ada di angka 1 dan 2. Meningkatkan kesejahteraan para pekerja lokal dan membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran. Jawabannya yang A. Nomor 37. Indonesia menjalin kerjasama ekonomi antar negara dalam bentuk ekspor komoditas tertentu. Komoditas ekspor unggulan sektor agraris Indonesia antara lain A. Jagung, lada putih, dan getah karet. B. Kayu lapis, minyak kelapa, dan mebel. C. Batu bara, aluminium, dan biji besi. D. Pupuk urea, kertas, dan minyak atsiri. Nah, ini pilihan yang tepat ada di A. Jagung, lada putih, dan getah karet. Nomor 38. Di wilayah Asia Tenggara terdapat satu negara yang hanya memiliki wilayah daratan. Negara ini berbatasan dengan daratan Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Dari ilustrasi tersebut, negara yang dimaksud adalah A. Brunei Darussalam, B. Malaysia, C. Kamboja, D. Laos. Nah, ini pilihan yang tepat adalah Laos, yang D. Nomor 39. PT Elang Sakti ingin mengekspor kursi rotan ke negara di benua Eropa. Untuk memperlancar ekspor, PT Elang Sakti berupaya meningkatkan kualitas kursi rotan agar sesuai standar multi internasional. Keterkaitan antara upaya perusahaan dan produk yang diekspor adalah A. Perusahaan meningkatkan kualitas kursi rotan agar dapat bersaing dengan produk luar. B. Perusahaan meningkatkan kualitas kursi rotan agar memperoleh keuntungan besar. C. Perusahaan meningkatkan kualitas kursi rotan agar kuantitas produksinya meningkat. D. Perusahaan memproduksi kursi rotan berkualitas tinggi agar memenangi persaingan. Nah, ini pilihan yang tepat ada di A. Perusahaan meningkatkan kualitas kursi rotan agar dapat bersaing dengan produk luar. Nomor 40. Globalisasi ekonomi ditandai dengan kegiatan ekspor-impor, seperti Indonesia yang juga melakukan impor atas komoditas tertentu. Manfaat impor bagi Indonesia adalah A. Meningkatkan devisa negara. B. Mentransfer teknologi modern. C. Memperluas lapangan pekerjaan. D. Memperluas pasar produksi lokal. Nah, ini pilihan yang tepat adalah yang di B. Mentransfer teknologi modern.